Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akilah TV dan sahabat Hijrah Bin7 Channel. Kemarin kami Bang Anda Irwan. Beliau ini adalah owner dari Rumah Madu Padang Sidimpuan. Bagi pemirsa Akilah TV dan sahabat Hijrah Bin7 Channel semuanya yang ingin minum madu di Kota Padang Sidimpuan yang sudah diolah semua, boleh singgah di Rumah Madu Padang Sidimpuan. Ini ada abang Anda siapa? Rasid Rambe. Rasid. Ternak madunya di mana? Sigumuru. Di Sigumuru ya. Rere Luar mana biasa. Rere? Ya. Pemirsa Akilah TV, sebenarnya kami selaku pengelola Sekolah Alam Penghafal Al-Quran Al-Hijrah Bin7 ini belumlah bisa dikatakan, untuk madu ini masih sangat awam, masih sangat buta. Mereka datang kemari silaturahmi sekaligus untuk memberikan pengasuhan bagaimana cara mengelola ternak madu ini di Al-Hijrah. Kita liput perjalanannya. Yuk, assalamualaikum. Namanya Heterotrigona itama. Ini dia, jenis lebahnya seperti ini. Mana apanya? Lubangnya. Mana lubang pintunya? Ah, ini. Heterotrigona itama. Tapi belum naik. Iya, cuman belum naik topping. Yang baru ini baru Ya. kan? Iya, masih baru ini di dalam ini. Ya. Nah, itu. Jadi budidaya lebah itu harus ada vegetasinya, pakan lebahnya, supaya menghasilkan madu yang betul-betul murni. Seperti itu. Seperti air mata pengantin, Santos Temon, belimbing manis. Itu menjadi PR kita bersama untuk itu. Rasa itu Pak Irwan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Ya, jadi teman-teman semua, para pemirsa, Bisa dibuka. hal aja, Mas. utama yang paling penting sebelum kita beternak lebah itu adalah siapkan dulu makanannya. Apa itu makanannya? Berbagai jenis bunga yang memang dibutuhkan oleh lebah. Seperti yang disampaikan Pak Petu tadi, ada air mata pengantin, ada kaliandra, ada golden rain, ada Santos Temon, dan banyak lagi lah yang bisa kita siapin untuk lebah itu. Jadi nggak ada gunanya kita punya koloni banyak tapi makanannya kurang, berarti dia bisa hijrah. Ya, jadi pondok kita memang namanya hijrah, jangan sampai lebah kita hijrah pula. Ya, jadi itu yang paling penting, siapkan dulu pakannya, baru lebah kita hadirkan, kita pelihara, kita budidaya, kita pecah koloni supaya makin banyak. Mungkin itu saja dari saya. Bang Irwan ini udah jalan nih owner untuk Rumah Madu Padang Sidimpuan. Iya, benar. Untuk pelanggannya gimana untuk menjaga kepercayaan pelanggan nih? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi madu ini adalah kepercayaan. Madu banyak beredar di mana-mana dengan harga yang murah, sedang, mahal. Jadi memang agar kita tahu yang mana madu, yang mana mirip madu, yang mana bukan madu, kita harus belajar menggunakan indera penciuman, indera perasa, dan belajar seperti ini yang bakal kita laksanakan di pesantren ini. Inilah, kalau ada ini kita berilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, susah kita berniaga. Sementara Rasul mengajarkan kita supaya berniaga. Nah, jadi harus punya ilmu dulu, baru itu berniaga. Gitu, Ustaz. Pernah nggak Pak Irwan pelanggannya istilahnya datang klaim, misalnya dia beli madu Ya. di Rumah Madu nih, Rumah Madu udah punya nama di Padang Sidimpuan. Lihat bahkan produknya udah sampai di Bolu Salak juga ada Iya, ya. iya. Nah, dititip saya lihat. Alhamdulillah. Itu pernah nggak ada yang klaim untuk ini? Sering, kalau itu kita bakal kenyang lah ngalami yang begitu ya. Kenapa? Karena keawaman konsumen tadi. Mereka yang mereka pahami madu itu tidak beku di kulkas. Madu itu tidak mau direbung semut. Sementara itu adalah cara menilai kemurian madu yang salah. Nah, sehingga mereka berpatokan pada itu. Kenapa beku madunya? Kita ajak duduk, kita cerita begini loh. Kita kasih keterangan yang masuk akal dia bahwasanya ini kan cairan. Cairan itu madu ini mengandung air, bukan air kita tambahkan ke madu, tidak, memang bawaan dari sarangnya itu.
kan aslinya madu itu kan dari nektar bunga, yang cairan-cairan yang ada di bunga itulah yang diambil si lebah, diolahnya sehingga menjadi madu. Itu salah satu contoh, dan itu bakal sering kita hadapi, bahkan di fitnah pun kita sering. Tapi itu cobaan supaya orang makin paham dengan kita. Di tempat masalah seperti itu kita makin mencari tahu, makin belajar terus. Kenapa yang madu seperti ini beku, yang ini nggak beku? Ada madu yang memang beku, ada yang lambat bekunya gitu. Nah, gitu. Iya, jadi nggak. Tapi intinya sama. tetap madu kalau dimasukkan di kulkas tetap membeku Beku, ya. beku. Bukan berarti kalau dia beku dia tidak asli. Ya, yang namanya zat cair kalau Masuk dibeku freezer, dibikin ke kulkas pasti membeku. Minimal dia mengental. Nah, ini di sini juga pemirsa ada Bang Asrul. Ini dari Angkola Barat nih. Boleh dibagi Bang pengalaman-pengalamannya untuk Al-Hijrah? Tolong foto videokan dulu. Terima kasih pada Pak Ajam selaku Ketua Yayasan Al-Hijrah. Memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, bahwasanya berbisnis madu ini samping beternak, inilah karena ini sudah ada pemulanya. Nanti insya Allah untuk menambahi apa yang dibilang Pak Irwan tadi sama Pak Pito yang jauh-jauh datang dari Labusel, Kota Pinang, insya Allah kalau memang kita edukasi atau trainer pelajar-pelajar yang ada di Hijrah ini kemungkinan besar setengah atau sepertiga dari pelajar ini insya Allah akan berhasil nanti. Pokoknya kita jangan jerahlah untuk mengajari mereka biar apa yang diharapkan Pak Adam nanti tersampaikan, bisa mandiri dan pengusaha sukses di dunia perlebahan. Amin. Nah, demikian kurasa Pak Ajam, kami siap membantu. Pengalaman tantangan yang Bang Asrul hadapi selama mengelola ini. Iya. Kami selaku peternak ini sama Pak Rambe tadi, Rasid Rambe, kami mulai beternak itu mulai tahun 2013 sampai 2016 kami tertatih-tatih yang namanya berburu ke hutan, apa dia lari, hijrah segala macam, dan orang bilang kita udah gila karena beternak lebah. Makanya sampai sekarang pemerintah tetap mendukung kita selaku sekarang kita alhamdulillah kita dianugerahkan di KPA 10 Padang Sedempuan selaku PKSM penyuluh kehutanan sosial masyarakat. Nah, sampai sekarang ada undangan Pak Ajam, syukur alhamdulillah. Kita bersyukur kita bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dunia lebah ini sama Pak Vito nanti sama pengusahanya Pak Irwan. Insya Allah kita akan berhasil asal kita bekerja sama. Kurasa demikian Pak Ajam. Baik pemirsa Akila TV, di sini kita kedatangan tamu dari Labuan Batu Selatan. Kita dengar pesan-pesan beliau untuk anak-anak santri Al-Hijrah bin 7. Allahu Akbar. Kita dengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konstitusi kita bahwa anak yatim, anak-anak terlantar, orang-orang jompo, kaum duafa itu dipelihara oleh negara. Hari ini alhamdulillah dipelihara di Al-Hijrah, alhamdulillah. Kemudian untuk menopang kegiatan itu kita mendengar bahwa ada rencana untuk budidaya lebah madu. Alhamdulillah sekarang modal awal ada 12. Itu terkumpul dari beberapa kawan-kawan yang mendonasikan 12, 10 Itama, 2 Toracika. Nah, menjadi tugas adik-adik semua di sini bagaimana memelihara ini supaya menghasilkan madu yang berkualitas sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, menjadi obat bagi manusia. Dan sebagai garis bawahnya yang dijanjikan yang dikatakan Allah itu menjadi obat adalah yang makan dari sari-sari bunga. Maka tanamlah pakan lebah sesuai yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Itu dia kata kuncinya. Kemudian beternak lebah itu Nahl 68-nya Ustadz,
bersarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di lubang-lubang kayu, dan di tempat-tempat yang disiapkan oleh manusia. Maknanya itu ternak. Jadi Allah bilang bisa diternak, maka ternaklah. Tetapi di An-Nahl 69-nya dari sari-sari bunga, maka siapkan pakannya. Maka kita bersimbiosis mutualisme dengan lebah. Kita tanam pakannya, dia kasih kita madu, dia tidak kekurangan pakan, dia ini terus kita bekerja sama. Pikir itu singkat saja, jadi menjadi PR bagi adik-adik semua di sini, bagaimana modal awal yang 12 ini menjadi ke depan bisa pecah koloni menjadi 24, kemudian menjadi 48, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tentu bisa dikerjakan ketika kita bersama-sama. Al-Hijrah hari ini udah angkat tangan menyerahkan ini kepada kita untuk menginfakkan ilmu kita, menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita punya tentang lebah itu. Jadi saya dari Labuan Batu Selatan cukup jauh kemari, tentu yang paling dekat adalah orang Pak Aslul, Pak Rambe, dan Pak Irwan. Ini menjadi tugas bagaimana ini ke depan saya datang kemari, yang 12 ini sudah berkembang menjadi 24. Saya datang lagi kemari sudah menjadi 48 dan seterusnya. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Kilat TV, demikian tadi kita ucapkan terima kasih untuk abang Anda semua yang sudah hadir di sini, meluangkan waktunya, tenaganya, bahkan menyumbangkan lebah untuk Al-Hijrah sebagai modal awal. Terima kasih terkhusus pada Tulang Budiman Siregar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di September ini seperti yang Tulang niatkan. Nanti kita bisa bersua di Al-Hijrah bin 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.